kabarnya sehat? Sehat apa mendingan? Oke, selamat malam ya teman-teman yang online offline. Yang offline tolong, yang online tolong hidupkan facecamnya ya. Saya ingat-ingat sedikit seperti ini seperti awal-awal saya ngajar ya. Dulu saya ngajar itu ya 1-2 orang gitu. Bahkan pernah saya ngajar cuma 1 orang. Jadi beneran, saya ngajar di sini eksekutif itu 2019. Jadi kita ngajarnya kayak gini akhirnya. Nah, tak suruh dia di sini saya. Iya, jadi private jadinya. Sampai saya pernah dikira sama satpam. Iya, satpam mau salah. Kan sampai malam toh. Dikira satpam 2 mahasiswa lagi ngobrol. Kan saya dosen baru waktu itu ya, 19 kan saya baru dan masih muda juga. Ya, akhirnya sekarang sedikit tua. Mudanya nambah dikit ya. Tapi kayaknya lebih tua Mas dari saya. Saya pernah ngajar umur 50 tahun. Dan mau cium tangan saya tolak lah. Pas eksekutif ya dulu dia guru, bukan guru ya, di perpus SMK gitu. Oke, nah lumayan nambah 1 ya. Selamat malam Pak, saya izin hanya menyimak karena berkendara. Oke, hati-hati ya. Siapa nih? Vio ya. Sambil didengarkan sambil ini aja. Ya udah, teman-teman yang hadir untuk online hanya Muhammad Kamdan ya, sama Vio ya. Sisanya nggak tahu kemana. Terus yang offline juga lumayan nambah 1 ya. Oke, jadi 4 orang ya yang offline. Ya udah teman-teman, jadi selamat malam. Jadi kita hari ini memulai untuk melanjutkan tugas kita. Karena sebenarnya kita ini saya maunya UASnya di pameran. Cuma karena eksekutif kan tidak dicetak ya. Ketentuan kita kemarin nggak dicetak kan. Kecuali mau dicetak nggak? Nggak usah ya, kalau nggak mau, karena memang kalian nggak diinin untuk pameran. Yang pameran hanya kelas reguler memang. Jadi yang kelas reguler dia cetak. Kalau yang offline, kenapa kalian nggak saya buat pameran supaya adil? Masa kalian cetak yang online nggak cetak? Paham ya? Kan ada yang online kan? Ada yang online, ada yang offline. Yang offline cetak, yang online gimana? Nah gitu. Jadi biar adil, yaudah. Ya apa? Semuanya nggak usah dicetak. Karena kita menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sila ke, aduh nggak bisa jadi warga Indonesia ya, sila itu aja nggak tahu ya. PR ya, sila keberapa itu? Wah ya udah PR ya, Pancasila aja nggak ngerti, bos angel rere gitu. Udah itu ya teman-teman. Jadi hari ini kita melanjutkan proyek kita. Jadi proyek kita kemarin sedikit saya ulang, kita sudah mungkin yang masnya belum tahu mungkin ya. Kemarin kita sudah melanjutkan ke brainstorming ya, ke planning. Jadi planning kemarin, saya buka aja. Saya sambil ini ya, kita lihat kerjaan kalian sambil kita lanjutkan. Ya, sambil kita lanjutkan. Oke. Udah kelihatan semua ya. Kita sambil buka kerjaan kalian dulu aja lah ya. Sudah mengerjakan semua PR-nya? Udah apa belum? Linknya mana? Ini ya. Kita buka pakai ini aja lah. Oke, udah semua ya. Di sini siapa yang mau dilihatkan tugasnya yang udah selesai siapa? Yang offline siapa yang udah selesai? Jaludin ya? Oke, Jaludin sudah ya. Oke, Jaludin plus 10 catat ya. Beneran tulis di grup. Loh, kamu nggak percaya? Nih loh, tak ingatkan kalian, tak buka. Yang bisa jawab segala macam itu, nih. Ivano menjawab grade plus 10, ditulis loh. Kok saya suruh minta kirim ya? Loh, beneran, ini beneran saya tambah loh nilainya. Muhammad malam akhirnya datang ya. Itu ya tuh contohnya. Tulis di grup ya. Jaludin review gitu. Plus 10 lumayan. Nilaimu dari 75 jadi 85.
untuk tugasnya. Loh, beneran. Oke. Loh, mana punya Jalaluddin? Kok saya keluarin malah? Sorry. Jalaluddin mana tadi? Oke. Yang mana yang baru? Ini ya. Kita lihat teman-teman, sambil kita review aja, sambil kita belajar ya. Karena memang tugas ujung-ujungnya tugas kalian namanya juga mata kuliah praktek ya. Tetap ada konsep, ada ini tetap, tapi ujung-ujungnya ada project yang kita keluarkan. Ada outputnya lah. Ya, sebelum itu tapi kan ada materi dulu. Materinya masih ingat ya? Kalau nggak ingat nanti saya ulangin sedikit lah. Saya ulangin nanti di akhir aja tapi. Oke, Nyenah nama brandnya ya. Nyenah apa? Nyehah, sorry. Nyehah. Oke, nah ini bagus nih. Langsung diberitahu brand identity. Apa isinya brand identity? Nanti dibagi pasti brand identity, visual identity ya. Brand identity apa aja? Nah, kita ngomong tentang brandnya dulu deh. Ya, Nyenyah tuh apa sih? Ya udah, UMKM. Ini foto sendiri? Ini foto sendiri? Nah, gitu ya. Kalau produknya kan kalian ini sendiri kan, produk sendiri kan, UMKM kan, cari sendiri, foto sendiri. Nah, dimasukkan boleh, ya dimasukkan ke apa namanya untuk GSM-nya nanti. Ini untuk GSM-nya lumayan dicicil kan. Nah ini bagus, kasih tahu produk sendiri, foto sendiri. Nah problemnya apa, solusimu apa, ya. Lakukan rebranding evolution. Ya. Masih ingat rebranding evolutionary? Masih ingat ya? Evolution. Jadi rebranding ada dua, evolusi dan revo. Ya, jadi yang evo artinya dia hanya bertahap, bisa bertahap lah, sedikit lah. Mungkin hanya nambah dan lain-lain, hanya nambah STP gitu ya. Jadi kita lihat kenapa dia harus seperti itu. Nah, ini adalah hal yang bagus teman-teman. Ingat, GSM kalian beda dengan GSM waktu visual identity. Bedanya apa? Karena ada tujuannya. Karena pergantian brand, ya kan? Namanya rebranding, paham ya? Ada pergantian rebranding. Kenapa? Perlu dievaluasi. Oh, kebutuhan perlengkapan, senjangan pasar, aset visual tidak maksimal. Nah, 3 poin ini untuk menjadikan terjadinya rebranding. Nah, itu bagus tuh. Ya, silahkan dimasukkan juga di GSM kalian. Alasan lah, ini triggering ya. Itu anggapannya di proposal kalian kemarin, kalian simpulkan dijadikan PPT. Bukan PPT ini ya, dijadikan langsung untuk desainnya, GSM-nya. Ya. Dari proposal. Nah, proposal kemarin pemicunya apa? Yaitu pemicunya ini kebutuhan perlengkapan, kesenjangan pasar, aset visual tidak maksimal. Ya, kalau misalnya dia hanya milihnya visual tidak maksimal, tidak boleh rebranding. Ya, karena dia ada kebutuhan perlengkapan, kesenjangan pasar. Nah ini ya, itu makanya boleh rebranding. Tapi kalau dia hanya masalahnya karena kurang visual, menurut kalian apakah perlu rebranding? Tidak. Ya tambah aja visualnya, selesai kan? Visual identity namanya. Ya enggak? Tapi kalau misalnya gini, nanti konsep visual, misalnya awalnya dari anggaplah dari biru ke ungu, terus ganti ke hitam orange. Itu redesign. Itu hanya redesign. Kita nggak perlu rebranding. Redesign yaitu visual identity mata kuliah sebelum ini. Fokusnya ke visual. Ngapain rebranding? Rebranding itu benar-benar identitas brandmu dirubah. Entah dirubah sedikit, itu yang Evo. Kalau yang besar, Revo. Simpelnya seperti itu. Kalau hanya ganti warna apa, ganti logo, redesign aja itu. Ya, fokusnya di mata kuliah yang visual identity. Berarti kalau seandainya cuman apa ya, brandnya itu namanya ibaratnya panjang, terus mau dipangkas panggilannya itu kayak ayam bakar cak nun enak, ayam bakar cak nun enak, terus diganti cak nun gitu aja. Ya. Itu termasuk Evo berarti. Nah, itu rebranding. Karena nama itu termasuk apa? Brand identity. Yang dirubah bukan hanya identitas visualnya, tapi juga brandnya. Nama itu termasuk brand identity. Nah itu, nah sedikit itu. Nah karena sedikit itu apa? Rebranding yang Evo. Makanya saya bilang rebranding dibagi dua tadi kan. Paham maksudnya mas ya? Nah makanya kemarin ada materinya. Kalau nggak salah sudah saya kirim juga ya di PPT ya, di grup kelas ya, tentang nama, pemilihan nama, ya sudah ya. Nah itu karena itu juga. Oh akhirnya orangnya baru sadar ternyata nama itu supaya, karena manusia itu kan short memory. Bagaimana kita mendengar pun singkat padat jelas kita tahu di otak kita.
Makanya kemarin ada teorinya nama kita bisa catchy kan, memorable ya kan. Akhirnya ya udah dengan cara akhirnya dipangkas namanya. Nama berubah menurut kalian, namanya ini berubah nih. Apakah visualnya ikut berubah? Pasti. Entah logotype-nya berubah. Ya, pasti berubah. Kalau kalian mau rubah semua, satu kesatuan harusnya. Ya. Oke. Karena kayak punya saya ini mungkin namanya awalnya panjang, terus saya pangkas, terus saya skemakan target marketnya itu lebih spesifik ke perkembangan zaman. Begitu. Jadinya saya mikirnya gak begitu berubah banget, cuma lebih mengkerucutkan marketnya kemana gitu, sama namanya saja. Ayo kita buka materinya. Ini bagus, saya suka kasus gini ya. Semuanya udah ada di materi. Sebelum kalian tanya sudah saya kasih di materi. Gak percaya Pak, Bapak pembohong gitu. Dusta Bapak. Enggak. Kita lihat ya. Nih. Termasuk Evo berarti. Apakah itu termasuk rebranding? Pertanyaan gitu aja simple. Jangan Evo atau Revo. Apakah itu rebranding? Pertanyaannya apa? Rebranding kan? Iya. Tapi rebranding apa? Yang Evo. Nah, kita langsung lihat materi. Ini mungkin teman-teman sambil, saya senang ini. Ini ya, kuliah yang saya senang itu seperti ini. Jadi saya nggak cuma nge-review. Kita ada tech talk. Kuliah itu namanya apa? Kita benar-benar ada discuss. Apa discuss itu? Diskusi. Ya, ini pertanyaannya gimana Pak? Semua sudah ada di PPT yang saya berikan. Supaya kalian ingat nih, supaya lebih ingat ya. Pertanyaan saya adalah PPT-nya kebanyakan, saya lupa PPT yang mana. Kita buka satu-satu, nggak apa-apa, simple aja. Analisa brand, rebranding, mungkin ini ya, seingat saya. Saya simpelkan, terus saya kerucutkan konsepnya, gitu kan? Kamu bilang tadi? Marketnya. Nah, menurutmu, di mana menampilkan tampilan slideshow. Nah, ini contohnya. Langsung ada di PPT, di pertemuan keberapa saya lupa. Buka aja di grup ya. Ingat saya pertama atau kedua. Nah, di sini coba lihat namanya dulu apa? Dunkin Donut. Rebranding tuh mahal loh ya. Ini biasanya yang Dunkin Donut ini kalau di luar-luar masih Dunkin Donut namanya. Tapi kalau kalian di bandara itu sudah berubah Dunkin semua. Ya. Lihat, dipotong nggak namanya? Dipotong kan? Dari dia berdirinya tahun 1950. Berdiri 1950 sampai 2007, artinya sampai 2000, bahkan tuh 2018 artinya. Sampai 2018 namanya Dunkin Donut. Kok tiba-tiba tahun 2019 diubah menjadi Dunkin? Mana donatnya? Kok dipotong donatnya? Nah, baca itu. Mengubah konsep bisnis. Yes, menjadi kafe milenial. Dulu Dunkin Donut, ini di Amerika pertamanya, itu hanya menjual donat tok, that's it. Hanya donat. Sekarang kalau kalian ke Dunkin Donut, isinya ada apa aja selain donat? Nah, ada sandwich juga. Karena dia apa? Mengubah konsep menjadi kafe milenial, bukan hanya sebagai penyedia donat tok, tapi mengubah konsepnya menjadi kafe milenial. Jadi dia menyediakan kopi, menyediakan kayak di Starbucks itu sampai ada kafe bukan makanannya itu, dessertnya, ada sandwichnya. Jadi nggak hanya donat. Makanya akhirnya dihilangkan donatnya. Ganti nggak namanya, dipangkas nggak? Tapi juga dikerucutkan ternyata. Bukan dikerucutkan lagi, dia memfokuskan namanya ya. STP-nya nggak dirubah. Kan STP yang dirubah itu. Segmennya berubah kan? Targetnya berubah kalau kafe milenial. Nambah nggak menurut kalian? Nambah, bisa dirubah kan? Positioningnya agak bergeser akhirnya. Tetap sama-sama untuk orang jajan, makanan juga jual, tapi berubah jadi kafe. Positioningnya, paham ya? Nah, ini contoh yang Evo. Paham teman-teman?
Nah, itu tadi kayak pertanyaan masnya, Pak, kalau gini, bener bisa. Ini contohnya langsung. Dan Dunkin Donuts sudah lakukan. Itulah kenapa rebranding itu biayanya gede karena dia ada konsekuensi dari pergantian sistem bisnis. Iya. Bukan hanya itu, bahkan kamu nih cetak udah buat logo besar nih. Pelang besar, kamu buang lah. Kamu ganti misalnya cabangnya 50 ganti semua. Seragamnya baru semua. Namanya baru semua. Rebranding itu mahal. Sekali kamu rebranding, kamu akan rombak semuanya. Sedikit Pak, tetap berubah. Makanya sampai sekarang ada yang Dunkin Donut tetap Dunkin Donut namanya. Di Suhat itu tetap Dunkin Donut. Dia mau ganti pelang mahal. Tapi kelihatannya penyebabnya mahal itu juga kan karena brandnya itu emang sudah besar kan Pak. Makanya ketika rebranding itu bengkaknya terasa banget. Iya, karena di mana-mana cabangnya. Susah, bengkaknya di mana-mana. Itu contohnya, bener. Makanya yang bisa berubah Dunkin Donut tuh coba kamu ke Dunkin Donut, itu yang namanya Dunkin tuh hanya di bandara-bandara biasanya. Yang sudah di luar-luar yang terlanjur tetap Dunkin Donut, yang sudah berdiri sebelum 2019 tetap Dunkin Donut namanya. Tapi isinya udah berubah semua. Iya, pelan-pelan. Karena itu kan kadang biasanya ada manajernya cabang sendiri kan, franchise malah kira dijual. Nah, karena franchise itu yang sudah saya udah mau franchise terlanjur nih, nggak mau ganti, mahal. Dia masuk rebranding tapi belum total. Iya. Sebenarnya total nggak total itu bukan dari visualnya teman-teman, tapi dari konsepnya, dari identitas brandnya. Contohnya STP-nya bergeser. Paham ya? Kalau misalnya dia bergeser benar-benar total, itu yang revo. Contoh, misalnya dia pertama jual donat, akhirnya jual spare part. Tahu nggak rebranding yang besar sekarang apa? Nokia, BlackBerry. Sekarang dia bukan hanya jual HP. Nggak tahu? Cari di internet ya. Buka apa dia? Apa? Nah, mengubah brand dia jualannya. Kenapa? Triggeringnya nggak laku tadi, udah hilang di pasaran. Gagal dia. Itu karena satu orang itu gagalnya. Pertama petinggi yang terdahulunya sama petinggi setelah terdahulunya. Itu dari Microsoft. Dia pakai sistemnya nggak mau pakai Android, akhirnya ambil Microsoft. Kalah juga. Itu seru lah Nokia itu baca. Bukannya karena pendiri sebelumnya itu merasa lebih powerful daripada. Iya itu penyakitnya orang dulu. BlackBerry gitu, Nokia sama powerful kalah kan akhirnya. Akhirnya dia nunjuk yang baru chairman-nya. Baca aja kamu. Dari Microsoft. Di Microsoft, ini orang hebat di Microsoft. Jadi chairman-nya di Nokia. Dia akhirnya sistemnya Nokia dari yang dia pakai apa namanya Siemens ya. Symbian itu kan ribet ya. Akhirnya dia ganti dia nggak mau pakai Android, dia mau pakai Microsoft karena ya dia punya koneksi orang Microsoft kan. Tetap gagal juga. Microsoft nggak bisa. Akhirnya jatuh. Hanya sekarang tau nggak? Chairman-nya itu sekarang orang India kalau nggak salah. Orang India itu hebat pintar-pintar, saya nggak tahu kenapa ya. India itu dibagi dua loh ya, utara sama selatan loh ya. Yang sering kalian lihat gobok-gobok itu selatan. Yang utara, iya ada kelas 3. Yang utara itu nomor 1 malah. Ya. Iya, bukan Pari, Eropa sama Persia. Persia sama Eropa itu campuran orang India yang utara. Arya. Ya itulah ya, ini kok kita ngomongin orang. Ya intinya seperti itu ya teman-teman. Nah itu kayak Nokia besar akhirnya berubah. Akhirnya mau nggak mau dia seperti itu, mau mutar otak, dia yang buat sistemnya. Nah contohnya kayak gini juga teman-teman. Kenapa saya bilang rebranding penting ya? Karena kalau memang sudah brandnya nggak kuat, nggak bisa ditopang, ada perubahan, ganti nggak harus ganti. Kalau nggak bisa ya udah. Termasuk rugi ya kalau seandainya rebranding yang Evo itu cuma. Enggak juga rugi. Enggak rugi. Enggak. Bahkan itu bukan rugi, itu bisa untung. ATK jadi ATZ itu menurutmu untung apa rugi? Untung. Untung. Setiap orang mikirnya nyari kemana-mana sekarang jadi itu merubah konsep loh. Dulu dia konsepnya dia adalah toko ATK. Positioningnya ya. Sekarang positioningnya apa? Toserba. Apa tuh serba? Toko serba ada. Itu merubah konsep. Dia ngeliat pasar.
dia buka, laku. Nah makanya kalau misalnya kalian gak pintar untuk mencari triggeringnya, kalian akan disadvantage. Jadi makanya analisa itu penting. Kita buka lagi PPT-nya. Nah ini saya seneng nih buka PPT sambil PPT ya. Semua ada di PPT teman-teman. Jadi rebranding itu semua ada alasannya. Terjadi rebranding pasti ada alasan. Kalau nggak ada alasan nggak boleh rebranding. Itu penting. Harus ada kalau mau. Bisa. Merefreshkan sebuah logo itu penting loh ya. Misalnya logo kalian jadul, merefreshkan boleh. Redesign. Makanya ada mata kuliah visual identity sebelum ini kan. Paham ya? Boleh, wajib. Ini lebih tingkatannya lebih tinggi lagi. Jadi nggak hanya desain yang kamu ganti, tapi the whole brand. Makanya rebranding, not redesign. Paham ya? Yo, kita buka lagi. Ini saya seneng nih. Kita mungkin sampai hari ini mungkin sampai jam 10 malam ya. Kamu nggak usah masuk Bu Leli. Nggak usah. Nanti tak bilang izinkan ya. Nggak usah. Nah, baca. Rebranding bisa terjadi ada yang namanya advantage ataupun disadvantage. Nah, itu tadi. Gambling nggak menurutmu rebranding itu? Gambling. Kamu ngubah konsep yang sudah ada. Sudah ada targetmu, ada pasarmu, walaupun sedikit. Tapi kamu rubah. Gambling nggak menurutmu? Bisa menghilangkan konsumen terdahulu nggak? Tapi menghilangkan konsumen terdahulu. Kalau misalnya rebrandingmu berhasil, kamu menambah konsumen yang lebih besar. Contohnya apa? ATK. Kita ngomongin Royal ATK aja. Itu contoh yang bagus menurut saya di Malang ya. Ada contoh yang nggak bagus, nanti saya bilang punya teman saya ya. Tapi lumayan, saya dapat 20 jutaan itu mengerjakan proyek dia. Jadi ATK positioningnya untuk apa? Orang nyari alat kantor kan? Segmennya siapa? Untuk orang-orang yang cari alat kantor. Udah, selesai dari situ. Positioningnya adalah sebagai alat kantor, penyedia alat kantor. Selesai kan? Sekarang dia rubah. Jadi ATZ, ngejual A sampai Z. Toko serba ada. Menurutmu STP-nya berubah nggak? Segmennya berubah. Targetnya apa lagi? Positioningnya? Ya pastilah. Target berubah, pasti positioning berubah. Target itu adalah siapa target pasarmu kan? Positioning adalah yang mau disampaikan ke targetmu. Ini loh saya ini loh itu pasar saya ini loh. Presentasi saya itu positioning ya. Berubah kan? Berubah juga. Iya, berubah semua. Brand awareness itu kepekaan ya, kepekaan terhadap brand. Makanya kita buat nama itu harus ada brand awareness ya. Nama, tagline, logo itu untuk membangun brand awareness ya. Oke ya, paham ya? Nah, seperti itu ngilangin nggak target pasar yang lama? Bisa ngilang. Tapi bisa juga nambah. Tapi yang lama bisa juga bertahan. Oh, ini tetap ATK yang saya tahu, tapi dia nambah. Akhirnya buka pasar lagi. Nah, iya dong. 50-50. Makanya cara terbaik supaya nggak 50-50 gimana? Semua ada di PPT, adik-adik. Supaya nggak 50-50, supaya nggak gambling, kita tingkatkan advantage-nya menjadi 99,9%. 0,1%-nya mana Pak? Itu kehendak Tuhan. Gimana caranya? Ini caranya. Kata siapa? Kita lihat yang juntunan aja. Supaya rebrandingmu nggak asal-asalan, yang dilakukan pertama adalah cari pemicunya. Tadi saya bilang rebranding mahal kan? Rebranding gambling kan? Jadi jangan sembarangan rebranding. Gimana kalau nggak mau sembarangan? Cari pemicunya. Pemicunya tadi yang evaluasi punyanya si Jaludin tadi. Pemicunya target pasar, misalnya tadi ngomongnya perubahan target pasar dan lain-lain. Jadi proses penyebabnya tuh apa perubahannya? Entah pasarnya berubah, tidak laku kah, ingin menambah pasar, sekarang lagi untungnya apa, sekarang lagi naiknya apa, lagi trennya apa, atau ini yang kita jual sekarang sudah nggak relate, penambahan pasar, banyak semua. Itu PPT sebelumnya, tadi yang sudah saya keluarkan. Ya, paham ya? Nah, di situ setelah triggering pemicunya apa? Baru tahap kedua apa? Analyzing and discussion
making. Kok 2 Pak? Ya itu digabung jadi 1. Evaluasi, bener nggak masalah ini? Cara evaluasinya, saya mintanya kemarin pakai analisa apa? STP. STP lama, STP baru. Oh, ternyata STP-nya bagusnya yang ini. Bahkan kalau kalian mau bagus lagi, ini tak ajarin untuk anak kelas reguler ya, tapi nggak perlu wajib dipakai. Ada analisa selain STP yang bagus juga untuk rebranding. Analisa SWOT. Analisa SWOT itu kenapa bagus? PPT-nya ada loh, tapi nggak saya jelaskan ke kalian. Karena apa? Nah, apa aja? Nah, secara simpulannya ini udah bagus ya. SWOT itu analisa udah bener kok. 2 target. Tapi kalau disimpulkan, SWOT itu analisa targetnya adalah internal dan juga eksternal. Internalnya adalah S dan W. Apa kekuatan brandmu, strengthmu, S-nya. Apa kelemahan brandmu, weakness-nya. Internal. O dan T adalah eksternal. Apa opportunity-nya? Opportunity itu kesempatan yang ada di sekitar, lagi ngetren apa yang pasar inginkan sekarang. Dan threat. Threat itu apa? Ancaman. Ancamanmu siapa? Kompetitor saya itu loh. Apa kompetitor saya? Makanya jangan sekali-sekali ngerasa kalian besar. Contohnya apa? BlackBerry. Contohnya apa? Nokia. Contohnya apa? Kamera dulu, Kodak. Selasa kalian besar, semakin serasa kalian besar, semakin kalian ngerasa nggak ada ancaman, semakin kalian jatuh. Ya, udah ya, SW internal, OT eksternal. Terus gimana analisanya Pak? Itu basi analisa awal. S kita apa nih? O kita apa nih? S kita apa? Kekuatan kita apa? Catat. Weakness kita apa? Kelemahan kita apa? Catat. Opportunity yang kita lihat apa yang lagi di pasar sekarang, catat. Threat ancaman kita siapa nih, catat. Itu cuma data. Analisanya gimana? Analisanya adalah internal ketemu eksternal. S bisa ketemu ke O. Ini kekuatan kita. Kita gabungkan dengan opportunity. Klop itu sudah nomor 1 tuh. Kamu rebrandingnya wajib itu 100% ambil ini rebrandingnya. Kamu jualan nih. Misalnya jual depot ya, jual depot ada isinya kikil, nasi padang, bisa semuanya ya terserah, batagor, siomay. Opportunity-nya adalah orang situ sukanya cuma batagor. Strengthmu sudah batagornya ada, buang aja semuanya, ganti batagor, full ketemu klop, wes rebranding jadi batagor. Paham maksud saya? Itu udah paling itu rebranding klop 100, ya itu saya bilang 99,9% rebranding itu. 1%-nya, 0,1%-nya apa? Kehendak Tuhan saya bilang. Tiba-tiba COVID lagi, ya itu kan. Kan who knows kan? Nggak bisa lagi orang belanja. Nah, kecuali sekarang sudah enak ya, bisa online. Online pun kalau COVID-nya makin parah, Gojek online nggak bisa narik mungkin, siapa tahu. Ya, oke itu ya. S dan O adalah kombinasi yang klop. Tapi ada juga nggak Pak? S dengan T bisa. Kamu lihat strengthmu, kamu lihat ancamanmu. Oh masih strength saya, aman masih. Yang agak susah adalah weaknessmu ketemu opportunity. Kamu harus belajar, oh kalau weakness saya seperti ini, saya nggak boleh ini supaya opportunity saya nggak lepas. W dan O. Atau yang paling parah adalah sudah weakness ketemu ancaman, block. Jangan sekali-sekali kamu rebranding jadi brand yang sudah ada weaknessmu dan ancamannya banyak. Cafe di daerah sini banyak nggak menurut kalian? Banyak kafe nggak di sini? Banyak kan daerah sini kafe kan? Weaknessmu adalah kopimu nggak enak. Terus kamu tiba-tiba rebranding buat kafe, bunuh diri. Paham maksud saya? Nah itu, tapi saya nggak ajarin yang SWOT karena bagi saya itu terlalu berat nanti sebenarnya. Bukan terlalu berat sih, terlalu lama nanti karena kita cuma 7 kali pertemuan ya. Tapi PPT-nya ada. Kalau kalian mau PPT-nya saya kasih lah ke grup tanpa saya ajarin. Tapi sedikit aja saya ajarin sedikit aja ya. Kalau mau PPT-nya silakan ketik 1 di chat ya. Enggak. Itu ya. Oke. Nah, makanya tugas kemarin triggering sama analyze discussion making. Discussion making-nya belum saya omongin. Discussion making adalah ketok palu. Oh, setelah saya analisa, discussion making, saya mau rebranding jadi apa? Wes.
Paham ya? Nah, supaya apa? Supaya ini tadi. Supaya advantage-nya lebih besar dari kerugiannya. Karena saya sudah menganalisa nih, kita tahu pemicunya, kita tahu analisa. Makanya tugas pertama kalian bukan buat logo dulu, bukan cari nama baru, menganalisa. Makanya saya minta proposal. Proposal itu, ya. Kayak apa Mbak? Kalau mau rebranding itu sendiri itu kan nggak bisa ngasal rebranding. Gak bisa, gak boleh bahkan. Bukan gak bisa lagi, gak boleh. Kalau bahasanya nih, hukumnya udah hukum haram. Bosan rebranding itu haram tuh. Ya, dosa, hukuman cambuk. Iya, nggak boleh, nggak bisa. Apalagi kamu nanti targetnya, siapa tahu kamu punya studio sendiri ya, amin ya. Punya studio sendiri atau punya perusahaan sendiri, kamu CEO-nya kamu kayak gitu, waduh. Ya, nah tapi kita ngomongin dalam desain sekarang ya, rebranding. Nah, karena kita, Pak, ini kan terlalu berat Pak, anak marketing, anak manajemen sekali. Ya memang, namanya branding kan, branding itu di mata kuliah manajemen juga ada. Tapi gimana yang bagusnya kita anak DKV? Makanya kita lanjut ke bagian kedua, ke planning kita. Setelah discussion making kemana tuh? Sebelahnya planning. Ingat, kita planningnya untuk kreasi brandnya, untuk brand identity dan visual identity-nya, bukan ke cara manajemennya, SOP-nya. Kita nggak ngomong gitu ya. Sumber daya manusia yang bagus lah, itu anak manajemen. Kita cabangnya untuk anak DKV. Ke branding anak DKV. Tetap ujung-ujungnya makanya saya minta visual identity tetap dikerjakan. Walaupun kalian sudah pernah buat. Paham ya? Gitu. Planning itu adalah proses kreatif. Ya, tugas yang kemarin. Tugas yang kemarin itu sudah masuk ke planning. Proses kreatifnya buat brainstorming, buat mind mapping, keywordnya, cari keyword, cari mood boardnya, sama buat thumbnail. Wes. Kalau sudah planning, baru nanti ke preparing. Habis ini kita ke preparing ya. Tapi sebelum itu kita baru cari nama segala macam yang kemarin ya. Nama, tagline kan udah dibuat dan lain-lain. Oke, kita lihat dulu ya. Ini nanti aja kita lanjutkan. Kita lihat punya sampai hilang kan punya Jalaluddin tadi. Mana? Kok jadi double dia? Salah. MF ya. Sampai punya Jalaluddin sampai kelewatan semua sama saya. Apa? Mana tadi? Ini ya, ini tadi sudah kita ngomongin secara panjang lebar. Ini yang proposal tadi disimpulkan, dijadikan di sini ya. Nah, kita lihat STP yang barunya. Nah, ini ya sudah dibuat ya. Ini filosofinya. Nah, setelah kita tahu, akhirnya kita udah berubah nih. Kita planning kan, kita buat baru. Udah tahu, ya udah yang baru apa nih filosofi yang baru? STP yang baru apa? Segmen target positioning yang baru apa? Lalu kita lihat filosofi yang baru apa? Ini visi misi yang baru. Pak, brand UMKM punya visi misi gak menurut kalian? Gak punya. Jarang punya visi misi. Yang ada adalah misi. UMKM tuh gak punya visi misi, tapi misi. Visi itu adalah purpose, tujuanmu, brandmu mau kemana sih? Nah, misi adalah apa nih kekhususan khusus brand saya ini apa nih? Misimu apa nih? Ya, untuk konsisten kualitas lah, pelangganmu bahagia lah, makanan enak lah, itu misimu, menyediakan makanan enak lah. Nah, kalau UMKM rata-rata punya misi aja, menyediakan makanan enak murah misalnya, paham ya? Tapi dia nggak punya visi. Ada Pak visinya, naik haji Pak. Nah, iya bener lah, boleh itu nggak salah ya. Visinya adalah menyekolahkan anaknya gitu ya, itu benar kan ke depan ya. Tapi jarang ada. Nah, bagi saya
visi misi itu wajib ada. Makanya kita buat. Karena visi misi itu adalah landasan untuk brand identity-mu. Dari sini baru kita bisa buat tagline-nya. Iya kan? Tagline itu apa? Ya janjimu. Kan sudah saya kasih PPT-nya kemarin ya. Kalau kata Wheeler itu adalah janji itu bahasa Inggrisnya apa saya lupa lagi. Ya dah saya lupa ya. Malam ya. Janjimu ya, membangun untuk ngasih trustmu ke audiens gitu. Ya, hanya dari tagline. Nutrisi pas, pedasnya khas. Oh, host, janjimu harus ada nutrisinya nih. Pas nih. Pedasnya juga harus ada khasnya. Kalau nggak ada, wah, brand apa ini? Nah, gitu. Ya, itu janjimu ke customer. Ada filosofinya juga di dalamnya juga biasanya. Nah, ini baru pintar. Tapi namanya nama barunya oh ini ya Nyeha. Nah langsung sini ya. Harusnya tulis nama gitu aja. Filosofi nama Nyeha gitu ya. Nyeha ya apa? Nyeha sorry. Tagline ini. Nah baru kita ngomongin visualnya. Identitas brandnya udah ada nih, visi misi ada, nama udah ada, tagline udah ada. Baru kita fokus ke visual. Kenapa seperti itu? Brand identity itu terus kita bangun. STP yang baru apa? Jangan langsung logo. Gak boleh. Visual identity, logo kan termasuk visual identity kan? Jangan sekali-sekali kamu buat logo dulu baru mikirin filosofi brandmu. Jangan kau pikirin nama brandmu dulu. Tagline-mu. Tapi logonya udah jadi duluan. Itu kesalahan berpikir. Anggapannya kamu pakai celana baru kamu pakai celana dalam. Kecuali kamu Superman. Tapi Superman yang baru sudah nggak pakai. Udah di dalam ya. Nah itu udah pintar dia. Ya paham ya? Jadi nama dulu dicari. Yang baru nih STP-nya udah berubah nih. Namanya kira saya pangkas kah? Apa saya apakan? Tagline-nya udah dapat. Baru kita ngomongin visual. Nah di visual saya minta konsep kreatif atau kreatif konsepnya. Itu di planning. Nah itu ya kemarin di planning brainstorming. Brainstorming itu apa? Tulis sebanyak-banyaknya. Dikasih apa? Dikasih deskripsi. Udah. Problemnya apa nih? Solusi saya adalah tulis banyak-banyaknya. Tulis aja brainstorming itu. Tanpa harus diseleksi, nggak apa-apa. Boleh, memang dari proposal. Boleh dari proposal. Boleh. Nggak masalah. Karena itu kan ide pemikiranmu. Jadi anggap aja dari proposal, ke konsep, ke planning. Jalan terus kan? Namanya rebranding satu brand kok. Jalan terus. Oh ini ngambil ide saya. Tulis aja. Dapat idenya. Baru kita cari kata kuncinya. Dapat kata kunci dari mana? Mind mapping kan. Ini brainstormingnya lengkap nih. Ide 1, ide 2. Bagus nih ya. Mapping kan akhirnya. Mappingnya juga bagus nih. Oke Jaludin lumayan ya. Dapat A ya. A- ya. Masih A- kan? Belum jadi toh. Ya, dari sini aja udah lumayan A- lah. Oke lah A-. Di sini dapat nih. Tapi ini emang nanti tolong ya diperhatikan ininya ya. Nanti waktu pecah ya. Jadi pecah. Nggak tahu nanti ya kalau. Oke. Nanti di sini udah dapat nih berapa? Akhirnya dapat nih. Oh sayur hijau, cabai. Ini kata kuncimu bisa kamu ambil nih. Modern, dinamis, cepat. Nah, kamu bisa ngambil kata kunci dari sini, dari mind mapping. Kamu mind mapping kan. Dapat kata kuncinya. Kata kuncinya ada berapa? Banyak terserah. Nah dari kata kunci ini, dari brainstormingmu, kamu carilah mood board-nya. Mood board itu adalah referensi. Kenapa saya minta ada mood board? Karena anak DKV referensinya bukan hanya di buku. Dari semua desain yang kamu lihat, itu referensi. Percaya sama saya, semakin banyak referensimu, semakin bagus desainmu. Kalau kamu gak pernah lihat referensi, kamu desain-desain sendiri, tanpa pernah melihat referensi, kalian akan nge-stuck. Paham maksudnya? Karena kita bukan robot. Kita manusia. Carilah inspirasi. Mood board itu inspirasi. Tapi mood board setelah dapat mind mapping sama keywordmu, brainstormingmu. Jadi kamu tahu nih, style saya mau seperti apa nih? Cari aja, minta sama. Kalau zaman saya dulu ya, mood board itu carinya di Google. Satu-satu. Ini nggak cocok nih. Ini. Cari di apa namanya? Di free pick. Ini nggak cocok lah, cari. Sekarang apa? Minta AI, selesai.
Tolong buatkan saya mood board dari brainstorming saya seperti ini, mind mapping saya kata kuncinya ini. Tolong buatkan mood boardnya, minimal 5 mood board dibuatkan. Percaya sama saya. Makanya saya bilang AI bukan dipakai untuk menyelesaikan logomu, tapi dipakai untuk membantu membuat logomu. Jadi mindsetmu diganti ya. AI itu untuk membantu. Kalau kayak saya kan nggak sampai mengubah logo itu masih Oh, harus berubah logomu. Harus berubah. Kita sampai ngerubah logo tugasnya. Tetap tugasnya ganti logo. Karena bagi saya, sekecil apapun perubahannya, visual identity akan berubah kalau brand identity-nya berubah juga. Tapi berubahnya sedikit boleh kok. kalau misalkan saya Nah, pakai intinya gambar saya cuma menampilkan logo yang lama, terus saya kasih referensi saya, terus saya mungkin referensinya seginian, terus langsung kasih logo yang baru itu. memang nanti abis ini kita buat logo baru. Ya. Tapi sebelum logo baru, ini kan referensi ya. Nah, langkah keduanya apa? Ketiganya apa? Thumbnail. Ini thumbnail, wajib thumbnail. Thumbnail itu apa? Ini gak usah saya ajarin lagi ya. Thumbnail kalian sudah pernah buat nggak di Visual Identity? Udah diajarin belum? Apa thumbnail itu? Sketsa, apalagi? Gambar. Intinya, thumbnail itulah kumpulan sketsamu untuk model perancangan yang akan mau kamu rancang. Artinya, thumbnail itu bukan sekedar sketsaan. Thumbnail dapat setelah kalian melakukan yang namanya proses kreatif. Ini loh. Banyak mahasiswa saya, makanya saya nggak mau ya, ngebuat logo thumbnailnya satu aja yang bagus. Karena Pak saya minta 3, 2-nya yang penting buat. Gak boleh gitu. Semuanya 3-3-nya harus punya konsep. Jadi thumbnail adalah gambar sketsamu yang sudah baik, yang berkonsep. Itu thumbnail. Paham ya? Yang sudah berkonsep. Baru pilih. Nah, pilih akhirnya kita komprehensif nanti. Pak, setelah saya pikir-pikir saya buat thumbnail 3, ternyata saya ngerasa logo yang satu, thumbnail 1 dengan thumbnail yang 2 bisa nih saya gabung. Boleh nggak? Boleh. Paham maksud saya? Boleh. Nanti di akhirnya dari logonya barunya gabungan dari thumbnail 1 dan thumbnail 2 boleh nggak? Boleh kok. Karena apa? Thumbnail itu mengumpulkan desain terbaikmu. Makanya terakhir ada proses verifikasi. Dari yang baik menjadi terbaik. Ingat ya, dari yang baik menjadi yang terbaik. Bukan dari yang jelek jadi yang baik. Nggak ada itu. Thumbnailmu itu sudah yang baik. Thumbnailmu itu semua sketsa yang kamu buat semua punya konsep sudah. Baru nanti terakhirnya ini loh, akhirnya yang bagus seperti ini. Udah ya, ini udah selesai ya. Punya Jaludin udah bagus. Udah tepuk tangan wes, yuk. Tepuk tangan. Boleh. Gitu ya. Nah, proses selanjutnya ngapain, Pak? Proses selanjutnya adalah kita pilih logonya. Kita pilih logonya yang mana? Nah, itu terserah kamu. Ingat ya teman-teman, tidak boleh ada yang konsultasi tentang logo ke saya. Kecuali kalian masih bingung. Tapi logonya harus sudah jadi baru konsultasi. Jadi jangan ada yang, Pak logo saya gimana ya Pak, ini brainstorming saya, gak mau saya. Ini brainstorming saya Pak, ini mind mapping saya, ini mood board saya, tolong buatkan thumbnailnya untuk saya Pak. Tak pukul. Desainernya siapa? Kamu buat dulu. Nanti kalau sudah selesai dibuat, mau konsultasi boleh. Tapi saran saya yang mending gak usah. Percaya aja dengan diri kalian sendiri. Kecuali kasusnya kayak mahasiswa yang tadi datangin. Ini tak buka aja chat-chatnya semua ya. Kalau kayak dia, ya udahlah. Itu pun saya baru balas tuh. Dia ngechatnya di Friday. Friday itu apa ya? Ya udah ya. Saya baru balas today. Today itu hari apa? Hari ini.
Pak, logo saya seperti ini. Nah, itu udah jadi nggak logonya? Sudah jadi kan? Baru boleh konsul. Nah, saya bilang, ini tenggelam logo teh gini-gini nih. Pak, saya datang aja ke Bapak. Ya udah. Saya kasih tahu. Logo dia ini tipenya emblem. Stylenya sama kayak Hot Wheels. Tahu Hot Wheels gak? Dia malah nggak tahu tadi Hot Wheels. Hot Wheels tahu Pak mainan, tapi tahu logonya enggak. Waduh, kamu nak DKV bukan sih? Nak DKV lihat logonya juga dong. Nah, baru dia buka. Oh ya, Hot Wheels gini. Saran saya, ya udah ini dibuat mungkin kayak Hot Wheels. Tapi dirapikan gridnya. Terus dua ini ungu, kuning ini hapus, saya bilang. Gak guna buat apa. Cukup atasnya aja. Cukup yang di bawahnya aja. Cukup yogurt flamboyan. Udah kelihatan kok lekukannya. Dia mau atas ini lekukannya Pak, lekukannya kayak es krim itu kan Comic Sway ada kayak gini. Gak perlu, kamu ujungnya yogurt T sama N aja udah ngambarin kok Mas. Ini ngapain logo sampai ada di kuning-kuning ungu ini? Hapus saya bilang. Kalau mau seperti ini boleh, ini seperti Hot Wheels. Tapi gridnya dibenerkan, Y-nya mungkin nyambung gitu-gitu ya. Atau enggak, ukurannya, lekukan ininya loh. Diperbaikin pakai gridnya atau pakai golden ratio. Ini bagusnya golden ratio ya. Hot Wheels yang Pak mobil-mobilan itu ya Pak? Iya, logonya kan seperti ini. Emblem, maksudnya fontnya di dalam di dalam apa namanya sebutannya nih? Bingkainya itu emblem, tipenya emblem. Itu saya bilang kayak Hot Wheels, emblem nih. Boleh gitu. Atau mau yang lain tetap logonya pakai logo type aja. Y yogurtnya ini ngikuti aja dari ini. Flamboyannya ngikutin juga. Jadi backgroundnya ini hilangin. Y-nya yang jadi yang hijau. Yang flamboyannya jadi pink. Tapi ngikutin, hilangin aja belakangnya. Tapi tulisannya ngikutin. Paham maksud saya ya? Itu full itu aja. Itu gitu aja wes. Ya itu kalau kalian logonya kayak gitu, apa namanya? Kalian mau konsul silahkan. Tapi saran saya jangan ya. Saran saya anak DKV udah cocok, udah semester 5 ini. Harusnya buat logo itu adalah hal yang ya mainan sehari-hari gitu ya konsepnya. Udah gitu aja teman-teman, jelas ya? Kalau jelas saya kasih kita jangan itu pertanyaan dulu. Ada pertanyaan nggak? Bingung nggak masih? Kalau nggak setelah ini saya mau lanjutkan tugasnya. Lanjut ya? Udah bosan ya? Saya bilang kita hari ini sampai jam 10 ya. Oke, itu ya. Nah, sekarang Pak sudah selesai nih Pak. Saya udah nge-planning Pak, udah dapat thumbnailnya, tinggal milih. Nah, kalau tinggal milih, kita udah masuk apa sih? Baru ganti, sorry ya. Kalau udah dapat milih, baru kita ngapain Pak? Baru kita masuk ke langkah yang namanya preparing. Preparing itu apa? Persiapkan. Nah, kita masuk yang namanya preparing. Persiapan rencana. Rencananya udah dibuat nih. Rencana tadi dipersiapkan. Nah, dimasukin kalau kita sekarang ngomongin yang DKV loh ya. Kita ingat, jangan jauh-jauh, kita bukan anak manajemen, kita tetap DKV. Tetap di jalur DKV ya. Preparing ngapain Pak? Kita preparingnya, kita bukan preparingnya buat SOP, preparingnya kita menyiapkan MSDM yang baik, SDM yang baik. Bukan. Atau yang sesuai dengan ini, enggak. Kita DKV. Apa preparingnya? Siapkan yang logo sudah kamu planningkan tadi. Artinya preparing ini kita udah masuk full digital. Selamat datang kembali ke digital ya, adik-adik ya. Ya anak DKV kan, saya bilang kembalilah ke jalan DKV. Preparingnya ngapain? Logonya semua harus sudah jadi. Planning itu masih memplanningkan logonya sampai thumbnail. Preparing, logonya harus sudah jadi. Artinya apa dipreparingkan? Logonya jadi, warnanya udah jadi, filosofinya udah jadi, komprehensifnya sudah ada, monokromnya ada, do and do-nya sudah ada. Intinya visual identity-nya sudah jadi, itu preparing. Jelas? Jadi tugas kalian catat, langsung tugas. Catat tugasnya.
Tugas kalian adalah buat komprehensif logomu. Jadi komprehensif itu gimana Pak? Logomu kasih tahu ini sudah logo type atau logogram, lalu kasih tahu studi bentuknya. Ya, sudah ke digital, pilih langsung buat aja dulu, baru nanti grade kita ya. Ya, logo type, logo mark itu sama aja bahasanya, logogram. Intinya udah kita rancang logonya. Kalau kita lihat seperti inilah. Saya buka punya Wonderful Indonesia aja. Ini brand GSM-nya atau brand guideline-nya itu totalnya berapa tuh, baca tuh? 691. Jadi tugas kalian ngerancang GSM, totalnya halaman 691. Loh, ayo enggak. 691 itu total semuanya ya. Tapi kalau isinya ya sampai merchandise sampai 641 ya tuh. Total isinya. Karena itu banyak sekali detailnya. Banyak. Contoh, dari awalnya aja ini udah banyak nih ya. Ini berapa halaman sudah. Tapi yang paling penting karena dia ngomongin tentang brandnya dulu. Dan mereka punya 6 desain. 6 desain yang berbeda. Dijelaskan satu-satu. Dan merchandise-nya, packaging-nya, iklannya, stationery-nya itu semuanya satu-satu pakai desainnya beda-beda. Karena desainnya ada 6. Kok ada 6 Pak? Nih desainnya. Desain untuk pattern-nya loh ya. Logonya cuma 1. Logonya cuma 3. Desainnya pertama ada yang tentang natural wonders. Adalah sebuah ekspresi menggambarkan seperti dari kelautan, pegunungan. Ini warna saya, ini referensinya, itu desain saya, super grafik saya atau pattern saya. Ini yang natural wonder ini. Kelihatan nggak? Nah ini natural wonder. Warna hijau dan biru. Desainnya seperti ini. Ngomongin tentang keindahan alam Indonesia. Dah ya. Itu desain 1. Desain 2. Sensory wonders. Tentang makanan minumannya Indonesia. Warnanya ungu dan ungu juga merah. Ini desain saya. Ada lagi enggak? Ada lagi. Culture-nya, kesenian kebudayaannya, warnanya sama pattern-nya. Indonesia juga enggak cuma culture tapi juga modern. Ini warnanya, itu referensinya, modernnya, itu super grafiknya. Oh, rame ya. Satu-satu. Belum selesai, masih ada lagi. Indonesia itu adalah tempatnya adventure. Ya, tempatnya cari hal-hal olahraga petualangan. Nah, itu. Makanya banyak halamannya ya. Tapi ini tim. Ini ngerjakannya tim ya. Enggak satu orang. Kalau satu orang meninggal, mencret ya. Dan logonya pun ada 3. Logonya tuh 3 cuma ininya tok ya. 3 tuh maksudnya cuma cuma penempatannya, layoutingnya aja. Kalian belum pernah dapat ini ya? Kita lihatkan dulu ya. Saya. Nah ini logonya ada 3 nih. Saya yang lengkap aja mana ya? Nah ini logonya ada 3 gayanya. Ada yang primary-nya, yang utamanya, ada yang square, yang dibuat kotak, jadi hanya mindahin tok ya. Tapi ada juga yang horizontal, memanjang. Gitu. Jadi itu kalau kalian punya 3 variasi silahkan ya. Variasinya. Tapi kalau Pak, variasi saya 3. Kalau 3 variasinya, 3-3-nya dirancang, makanya rame tuh. Minimum clear space-nya, yang ini primary, yang square buat juga. Horizontal buat juga, jadi buat semua nanti. Ya. Oke. Apa? Kenapa? Perubahan layout logo itu juga mempengaruhi nilai atau beda? Enggak. Selama hanya layouting yang berubah, tidak merubah. Yang berubah kalau kamu mengganti. Beda loh ya. Mengganti desainnya, mengganti tipografinya. Makanya saya bilang nih, kita ngomonginnya sekarang tugas kalian pertama adalah ini ya. Ada logogram sama logo type. Terserah kalian mau logogram atau logo type.
komprehensifnya ya. Ini logonya. Jadi logo kalian kasih tahu aja, oh logo saya bentuknya seperti ini gitu aja ya. Ini kalau ada 3, kalau satu aja ya cukup. Variannya kalau cuma satu aja. Nah ini ya, jadi kalian nanti, Pak, coba kamu lihat ini logonya, sama nggak burungnya, logo marknya, logogramnya, sama nggak logo type-nya, sama kan? Fontnya sama, warnanya sama, hanya ganti besar kecilnya. Ini nggak masalah Mas Azidan ya, nggak masalah. Yang masalah adalah kalau tiba-tiba itu menjadi singa. Fontnya berubah, itu jadi masalah, itu merubah filosofi. Warnanya berubah, yes. Tapi apakah warna boleh berubah? Boleh, tapi nanti saya ajarin. Warna itu bisa berubah, makanya ada yang namanya monokrom, hitam putih. Logo bisa, semua logo harus bisa ada monokromnya. Buat apa? Nanti ya, saya ajarin minggu depan mungkin. Hari ini kita simple dulu aja, ya. Ya jelas ya teman-teman ya. Jadi di sini kalian saya minta tugas pertama adalah logonya sudah jadi. Ya, logonya udah jadi, udah digital, entah pakai logogram. Saran saya tetap harus ada logo type, ya, harus ada logo type-nya. Apa tuh logo type? Yaitu tulisan, wajib ada logo type. Boleh aja nggak apa-apa. Iya, itu emblem namanya, jenisnya, nggak apa-apa. Itu jenisnya emblem ya, teman-teman. Jadi jenis logo itu ada banyak, ada emblem, ada maskot. Maskot itu bisa dijadikan logo. Contohnya kayak KFC yang muka bapak-bapak gitu. Nah itu. Emblem itu kayak Starbucks, kayak Hot Wheels, itu emblem. Ada juga monogram yang pakai tulisan digabung, ya. Nggak apa-apa, monogram. Enggak, itu tetap monogram itu kan tulisan font digabung jadi ini kan tulisan gambar, tetap harus ada logo type. Tahu kenapa? Sebenarnya logo harus logogram tuh boleh nggak apa-apa. Kenapa saya minta logo type? Karena ini rebranding. Brandnya kan baru berubah kan? Kenalin dulu. Kalau logomu udah terkenal, udah kamu buat kayak Nike boleh ya. Paham maksud saya? Kamu buat kayak Nike cuma kayak gini tuh, wes orang ngerti itu Nike. Tapi selama ini rebranding, wajib ada logo type, memperkenalkan lagi. Brandnya kan berubah, paham ya? Oke, gitu ya. Jadi logonya harus sudah ada, udah jadi, komprehensif, ya, sudah ada logo type, logogramnya. Terserah kalian desainnya, saya bilang, pilih misalnya thumbnailnya punya jalur dari 3, kamu pilih salah satu yang digital, serah yang mana ya. Pilih salah satu atau mau gabung beberapa silahkan, terserah kamu. Itu semua terserah kamu, jangan konsul saya, nggak boleh. Kalau konsul saya kayak tadi, kalau benar-benar bingung dan rasa logo saya udah nggak bisa ditolong nih. Ya, kayak tadi, kayak mas yang tadi sampai datang ke ruangan saya dia, yowes, oke, kita kasih. Masa orang datang saya usir kan nggak mungkin, ya. Kayak gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini langsung. Kamu lihat kotak-kotak itu? Pintar. Kamu lihat kotak-kotak, lihat ada garis-garis birunya, ada nggak kelihatan garis birunya? Kelihatan ya? Nah, buat gridnya. Tugas berikutnya, tuh catat ya. Membuat grid sistem untuk logo. Nah, pertanyaan bagus. Acuan buat grid itu apa, Pak? Tidak ada. Acuannya adalah kamu buat logo di mana? Photoshop, Illustrator? Illustrator ya biasanya ya, karena dia jatuhnya adalah vektor jatuhnya. Kalau Photoshop itu keluarnya adalah bitmap, biasanya pecah. Vektor itu kumpulan pixel-pixel, jadi lebih bagus. Makanya pakai Illustrator. Caranya adalah buka view, extract grid, keluarin, dicentang. Pernah pakai Illustrator? Atau buat logonya pakai Canva kalian? Affinity, kalau saya pakai Affinity saya nggak tahu ya. Affinity saya nggak ngerti. Saya taunya caranya adalah cari aja, nggak usah cari ini ya. Buka aja di Illustrator kalian. Buka di view-nya, centangin yang ekstranya tuh yang grid, keluar semua tuh garis-garis. Cari, nanti cari di Illustratornya ya. Kalau bingung, yang ngajar Illustrator siapa? Ya, datangin Pak Izi. Loh kan,
beliau yang salah artinya kalau kalian nggak tahu kan. Kan yang ngajar beliau, bukan saya. Kecuali kalau saya ngajar, kalian boleh tanya saya. Tapi udah kasih tahu, buka di view ya. Buka aja, keluar sendiri kok grid itu. Ya. Ini sedikit ini ya. Grid itu keluar sendiri kok. Ini kotak-kotak nih keluar sendiri nih. Tapi kok ada yang biru-biru, Pak? Itu guideline-nya atau kamu bisa buat sendiri. Itu guideline-mu. Guideline saya. Grid-nya kan dari AI-nya kan, ilustratornya. Biru-biru itu, ya kamu sendiri yang nyerancang. Kamu sendiri. Supaya apa? Supaya kamu tahu nih, ini baseline saya misalnya. Ini, biru yang ini. Ini, lihat biru ini? Itu baseline namanya. Baseline itu tahu dari mana? Udah pernah belajar tipografi belum adik-adik? Udah ya? Baseline itu ini. Di bawahnya. Jadi logomu harus tahu baseline-nya. Supaya apa? Tahu nih standarnya. Oh di bawah sini nih. Nanti jarak antar. Nah kalau jarak antar huruf apa namanya? Oke nggak lulus semua ya. Yang online, apa jarak antar huruf namanya di tipografi? Ayo, Kamdan, bisa jawab nggak? Plus 10 yang bisa jawab. Nggak tahu juga, oke minus 10 semua ya kelas ini ya. Apa namanya? Jarak antar huruf? Kerning. Oh iya Pak. Wes sudah. Iya Pak, kerning Pak. Oh iya kerning. Ya, ada. Kerning bisa dapatkannya itu dari kotak-kotaknya. Oh dari garis segini. Wes. Kalau ada, ya udah intinya adalah kotak-kotak ini biru-biru, kotak-kotak ini sama birunya. Sebenarnya birunya itu garisnya itu dari kotak tadi. Kotak-kotak itu kumpulan garis horizontal vertikal kan? Ya udah ini vertikal yang ini. Horizontal yang ke sini. Ini baseline saya nih, biru kan. Jadi dasarnya fontnya dari sini. Paham ya? Atau ini nih. Jaraknya logo type sama logogram saya adalah berapa garis nih, berapa kotak akhirnya. Saya kasih biru kan. Paham maksud saya? Jadi jaraknya segini. Jadi pertanyaannya adalah gimana nentukannya? Kamu sendiri desainernya. Dari baseline kah? Dari kening? Dari apapun. Logo type. Jadi intinya ini hanyalah membantu. Saya kasih tahu aja. Grid itu kegunaannya untuk membuat logomu presisi. Logomu terstruktur. Karena apa? Waktu Jalaluddin buat thumbnail, dia gambar. Ya kan? Sketsa kan? Saya tanya, sketsa itu ukurannya pas atau enggak? Karena waktu gambar pakai penggaris juga kamu? Kamu pakai jangka enggak? Yowes. Terstruktur enggak menurutmu kalau kayak gitu? Enggak kan? Nah, kamu pindahkan ke digital. Gimana supaya terstruktur? Mana penggarismu? Yaitu grid membantu. Makanya grid itu saya bilang itu seperti penggaris. Grid itu kegunaannya untuk membantu. Nih, Pak, saya boleh nggak Pak di ini? Ini kan sketsa saya scan, lalu saya kasih langsung gambar, langsung saya lupa lagi namanya. Tracing, boleh nggak? Boleh di tracing kok. Pakai grid. Jadi waktu nge-tracing, kan sketsa kan nggak pakai penggaris kan? Waktu tracing, oh ternyata ini kelebihan nih. Jangan sama persis dong sama sketsamu. Paham ya? Tracing boleh tracing, tapi tracingnya ternyata cocoknya ini kotaknya cuma segini. Oh segini nih jaraknya. Oh tadi dari font, saya di sketsa saya, ini logo type, ini logogramnya. Ternyata jaraknya nggak pas nih. Saya tarik lagi nih supaya pas. Nah kayak gini berapa kotak jadinya, birukan lagi. Paham maksud saya? Supaya logomu apa? Rapi, terstruktur. Karena apa? Dari sketsa ke digital. Jadi grid itu gunanya apa? Membantu. Selesai. Membantu apa? Logomu supaya rapi. Jadi gimana Pak untuk mikirin grid? Gak usah dipikirin. Dipakai untuk membantu. Tolong, karena banyak mahasiswa yang salah. Tracing. Oh ya, pas saya minta grid.
logonya udah jadi. Cari di internet, JPEG, garis-garis-garis, tempelkan. Ada yang kayak gitu? Banyak kan? Siapa? Angkat tangan. Yang kayak dulu kayak gitu bertobat ya. Itu gak. Jadi buat apa gridnya? Kalau kayak gitu, gak berguna. Buat apa? Nah, nggak. Tapi buat apa? Kamu buat nih, download, taruh, selesai. Buat apa? Jadi grid itu dipakai. Nah, makanya grid itu tidak boleh. Saya kotak-kotak. Kalau grid kalian nggak butuh kotak, kalau nggak butuh kotak-kotak, butuh garis samping, pakai aja. Intinya membantu. Nih, saya lihat ya. Saya lihatkan kerjaan saya dulu. Oke, ini Instagram yang baru, saya lupa. Passwordnya apa ya? Saya buka gini nanti dihack ya, jangan dihack ya, tolong ya adik-adik ya. Oke, di Instagram saya ternyata, yaudah, karena saya lupa password saya, karena ini baru ganti, kita lihat punya yang lain aja. Saya ada lihat, tadi saya udah ngecek untuk pameran ya, maksudnya udah agak sedikit-sedikit seleksi untuk pameran. Tadi ada yang lumayan bagus. Punya Siti kalau nggak salah. Ini kelas reguler ya. Tuh kelas reguler saya minta 6 loh ya, kalian cuma 3 loh. Ini ya contoh, ini tugasnya ya, nanti kalian komprehensif ya. Tugas pertamanya komprehensif, sudah dibuat logonya, logo mark, logo tab. Mau tambah tagline boleh ya. Tagline-nya kan sudah ada kan? Tambah aja di bawahnya, tapi tagline cuma taruh di sini aja. Nanti waktu grid hilangkan aja tagline-nya ya. Kalau mau, tapi kalau tetap mau Pak kasih tagline tetap ada di grid, boleh kok. Nah, grid itu bisa kayak gini. Boleh nggak? Boleh. Intinya cuma membantumu. Oh, saya butuhnya kotak-kotak Pak. Step elemennya, saya butuhnya kayak gini Pak. Saya mau ngasih tahu grid, mau ngasih liatin grid saya ya padahal ya di Instagram saya. Beda-beda. Tapi saya lupa passwordnya. Nanti saya karena baru ganti tab ya. Sombong lagi ya. Ini golden ratio. Udah pakai grid, dia pakai golden ratio, lingkaran-lingkaran. Boleh. Buat apa? Membantu. Ini loh. Ya. Jadi kita tahu nih. Hanya untuk membantu. Nanti ini lagi ada nih. Udah. Sudah selesai. Ini dia karena dia buat logonya per desain ya. Kan dia kalau kalian nggak butuh ini nggak usah ya. Apalagi kalau logo kalian gambar muka orang, maskot ya. Nggak usah buat kayak gini. Nggak mungkin karena muka orang itu nggak ada gridnya. Kecuali kamu sempurna kiri kanan perfect ya. Nggak usah kalau logomu itu maskot nggak usah kayak gini, langsung ini. Nah, ini bentar mas ya. Ini yang saya minta tuh kayak gini aja nggak apa-apa. Ini cuma contoh aja. Kalau ini orangnya rapi memang, per desain ada gridnya. Jadi dia nggak ngasal-ngasal gambar gitu loh. Tapi kalau nggak gitu, nggak usah nggak apa-apa. Karena memang logonya kan gini, ribet kan punya dia logonya kan. Nah, kalau kalian mau langsung seperti ini nggak apa-apa. Mana Pak kotak-kotaknya? Karena coba kalian save as. Hilang nggak gridnya? Hilang. Kecuali kalian screenshot di AI-nya. Paham ya? Baru kotak-kotaknya kelihatan gridnya. Tapi kalau kalian save as hilang itu. Makanya dibirukan saya bilang tadi. Contohnya dibirukan atau ini dihitamkan aja oleh dia. Paham ya? Supaya apa? Ini tahu nih jarak antar ini atas nih. Nah, sama yang di bawahnya sama nggak garisnya? Sama jaraknya. Supaya rapi aja tuh. Ini juga pemotongan ini rapi, ke kanannya juga rapi nih, jaraknya sama tuh. Ini supaya rapi aja teman-teman, grid itu. Nanti logo mark sama logo tab-nya itu pakai 2 garis yang tadi, garis yang ini ditumpuk jadi 2. Ya udah itu jarak antar logo mark sama logo tab-nya.
Terus logo type-nya sama tagline-nya satu lagi jaraknya. Udah intinya biar rapi aja. Paham ya? Intinya jangan pusing kok kalian. Intinya buat rapi. Pak, saya butuh lingkaran-lingkaran kah, Pak? Boleh kalau kalian butuh nih untuk pemotongannya. Tapi mending dipasangin grid daripada cuma moderasi saja gitu. Iya. Lebih enak. Ya. Bahkan itu kerjasama malah. Jadi yang logonya golden ratio karena lingkaran, misalnya logomu lingkaran-lingkaran, tapi tetap gridnya untuk jarak antar logo type sama logo mark sama logo type misalnya. Ini loh. Paham ya? Ngasih tahu jaraknya misalnya. Itu aja. Cari logo type-mu, tahu nih baseline-nya yang mana. Udah, intinya hanya untuk membantu logomu. Perasaan saya grid itu sudah pernah diajarin nggak sama Pak Yogi? Udah pernah buat nggak? Terus kenapa nggak tahu? Pastikan aja. Tapi sebenarnya pembuatan grid ini sebaiknya sebelum ada logo atau sesudah. Maksudnya? Dalam proses bikin grid itu. Hah? Itu sebelum logonya ditempel ke AI-nya atau sesudahnya. Tempel mas. Anggaplah kertas kosong. Oh enggak, kan makanya thumbnail dulu kan, sketsa dulu kan. Harus ada logonya dong. Iya, makanya tugasnya apa sebelum grid? Ya wis. Ya. Logonya udah ada di thumbnail, tapi thumbnail itu kan banyak kan? Pilih salah satu. Udah, pilih scan. Tempelkan, kasih gridnya, kamu rancang. Gridnya apa? Hanya membantu. Wis, ingat sekali lagi kata kuncinya, membantu. Supaya apa? Logomu yang tadinya di sketsa ini tanpa ada penggaris, tanpa ada jangka, kecuali ya sketsamu kamu udah kasih grid dari awal, udah kamu sketsakan, udah kamu kasih jangka, gak usah lagi grid di AI-nya. Paham ya? Tapi sketsamu emang pakai jangka, pakai penggaris enggak kan? Itu maksudnya. Hanya untuk membantu aja. Oh ini waktu saya stretching, tracing, ternyata ini agak mencong nih, sesuai grid. Oh ya udah save. Kan gambarmu nggak ada penggarisnya, wes gitu aja. Ya? Oke. Oh itu ada penggarisnya itu. Ada itu Hot Wheels itu. Itu ada ukurannya semua itu. Itu dia pakai pita, kayak anggapan pita. Hot Wheels itu. Nanti kamu cari aja, kamu lihat. Semua logo pasti ada gridnya. Entah dia untuk membantu supaya rapi aja atau enggak. Biasanya untuk rapi biasanya. Bahkan yang bulatnya itu rapi loh, lingkaran sempurna loh itu. Soalnya kan konsep logonya itu kan dia memakai logo type-nya, bukan yang sifatnya kayak logo yang emblem gitu kan. Emblem itu. Emblem. Logo emblem itu jenis logo yang menggunakan kerangka. Ya, figur. Bahasa Indonesianya apa ya? Figur itu apapun bentuknya. Nah di dalamnya, entah gambar entah tulisan, itu emblem namanya. Itu kalau kalian tahu tuh anggapannya sebenarnya Hot Wheels itu api yang panas kan. Jadi Hot Wheels itu, ini sejarahnya ya. Hot Wheels itu bukan yang Hot Wheels, maksudnya yang dikumpulkan kayak Hot Wheels itu. Itu kan yang masih selesai tadi. Iya sama. Pilihannya tapi dirapikan, saya bilang. Kan tadi jeleknya dia kan. Saya ngomong jelek lagi, takut Tuhan. Punya dia kan gak rapi. Gitu. Makanya saya bilang, rapikan. Kalau nggak dirapikan, ya ubah figurnya menjadi font aja. Fontnya ngikutin alur. Ngerti ya cara buatnya ya? Ditarik gitu buat. Tapi tetap ukurannya, tetap diukur. Gitu ya teman-teman ya. Yes, intinya grid gampang ya. Harusnya hanya membantu. Gampang. Biasakan buat logo ada gridnya. Biasakan. Itu akan gampang kalau kalian membiasakan diri. Itu bukan sebagai pressure kok sebenarnya. Supaya tahu aja ini presisi apa enggak. Wes itu aja. Jangan grid capek ya. Hilangkan pikiran itu. Ganti pikirannya, saya butuh presisi nih. Grid adalah bantu saya. Supaya presisi aja. Pak ada mencong sedikit pak. Gak apa-apa. Pak maksud saya? Mencong sedikit, gak apa-apa. Kita menggaris aja kan ada mencong sedikit kan? Gak masalah. Kalau mencong sedikit dan lain-lain itu gak masalah teman-teman.
Kecuali kalian memang orang yang perfeksionis ya, kayak Mbak ini kan perfeksionis nih. Mbak ini kan perfeksionis, jadi kecuali itu ya, beda case. Kalau kalian ada mencek sedikit, nggak masalah, kan cuma membantu. Paham ya maksud saya? Mencong sedikit kan nggak masalah teman-teman. Hidup ini kan adalah bengkok-bengkoknya sedikit lah ya. Jelas ya maksud saya? Tolong diubah, grid itu hanya membantu, bukan wah harus ada grid capeknya. Enggak. Supaya logomu terstruktur itu aja wes. Ada mencong-mencong sedikit ya nggak apa-apa, namanya juga membantu kok, garis. Kalau membantumu nggak optimal ya nggak apa-apa. Kecuali kamu memang orang yang perfeksionis yang benar-benar kayak gini kayak mbaknya ini. Nah, mbaknya memang perfeksionis ya, wajar. Kalau kalian nggak perfeksionis ya, yang penting tahu nih jarak antar ini gimana gitu aja. Intinya gitulah, paham ya? Jelas ya teman-teman ya? Itu tugas kedua. Tugas pertama komprehensif, logonya udah jadi, kasih tahu logo mark, logo type-nya, lalu grid-nya. Tugas kedua, lanjut tugas ketiga ya. Lanjut. Karena tugasnya masih banyak. Tugas ketiga, buat clear space. Ini gak usah saya ajarin, clear space saya sudah tahu ya. Atau bahasanya Pak Yogi biasanya ngomongnya clear area ya. Atau white space, terserah. Nah itu intinya di pinggir, di atas, bawah, kanan kirinya logo. Cara nentukannya adalah pilih kalau paling gampang. Pilih dari objek apa. Misalnya ini dia milihnya kiri kanannya pakai yang A-nya dari Loka Narain loh. Fontnya itu kan ada A-nya kan. Ya udah kiri kanannya pakai ukurannya yang A. Selesai. Itu bisa kalau mau. Atau mau ngambil dari grid boleh. Gridnya Itu pakai A-nya nggak pakai L nggak Pak? apa? Kalau yang kemarin itu saya pegang nama Yogi itu pakai huruf F. Itu terserah. Sebenarnya terserah. Gak harus huruf depan. Mau kamu ambil yang ininya pun nih. Intinya adalah apapun yang ada di objekmu. Mau O-nya, mau L-nya, mau A-nya. Terserah. Bahkan kalau mau lebih rapi lagi dari grid-nya. Gridmu ukurannya berapa nih? Berapa kotak? Berapa kotak tuh berapa? Ya udah. Ya kotak-kotaknya berapa? Misalnya X kotak itu kita ngomong kotak tuh X ya. Gridnya mungkin 2X. Jadi 2X. 2 kotak. 2 garis, paham ya? Atasnya 1 kotak. Kalau kalian mau lihat di Wonderful Indonesia, dia pakainya A malah disebutinnya. Ini lebih detail lagi, boleh kok. Nggak masalah teman-teman. Intinya, nanti saya kasih tahu intinya. Ini A, itu berapa kotak tuh, gede tuh. Untuk sampingnya. Nah, yang di atasnya 0,5A. Apa maksudnya apa 0,5A? Setengahnya dari A. 1A itu. A itu 1. Segede ini. Atasnya setengahnya. Ini diambil dari mana? Dari gridnya ini loh. Nah, ini berapa kotak digabung jadi 1 kotak? Ada 5 kotak jadi A. 6 kotak jadi A. Jadi kalau misalnya setengah A, 3 kotak, 3 garis artinya. Paham ya? Itu bisa kayak gitu teman-teman. Intinya adalah clear area atau clear space atau white space adalah yang penting itu sebagai tempat tidak boleh adanya objek lain. Intinya itu aja. Mau sampingnya mau pakai A-nya, O-nya atau berapa gridnya, terserah. Yang penting adalah itu kegunaannya. Kegunaannya apa? Supaya logomu tuh ada area kosongnya. Segitu. Jadi objek-objek yang ada desain apa dan nggak boleh ada, atau kamu mau margin. Misalnya kamu mau buat ini, apa ya? Desain misalnya. Ya marginnya ini. Nah, misalnya marginnya segini. Tahu margin ya? Harus segini, nggak boleh. Oh saya udah boleh, nggak boleh nih. Harus segini. Nanti saya kasih tahu. Oh ini nggak bisa nih, nggak ada marginnya nih. Karena ini, bayangin aja, ukuran segini disuruh isinya tulisan semua. Gila nggak? Kenapa saya bilang gila? Yang ngedesain itu saya. Saya cuma dikasih Word, isinya tulisan semua. Tolong desainkan Pak siang ini. Ukurannya segitu, gila tak? Gak punya duit tak? Karena dicetak di semua kelas ya.
Saya mintanya sebenarnya ukurannya segini loh. A3 plus padahal. Supaya lega. Tapi dicetaknya ukuran segini, ya wes. Tulisannya sebanyak ini. Putar otak lah kau. Ya. Diminta dikirimnya jam 10, mintanya jam 12. 2 jam aja. Ya udah ya, udah itu sedikit. Ini yang curhat sedikit ya. Mungkin yang online nggak sadar apa yang saya omongin ya. Ini curhat untuk teman-teman yang online, yang offline aja. Oke, udah ya. Itu clear space ya, jelas ya. Loh, itu bahkan ini sedikit curhat lagi. Bahkan logonya itu saya ngambil dari internet loh. Iya, saya minta mana logonya. Cari aja di internet, Pak. Enggak lah, saya ngedit sendiri gampang aja. Remove itu kan gampang, Rek. Yang betul kau. Ya, itu saya aja sampai desainkan, tapi cari di internet. Apa sih? Ya wes lah, ya udah curhat sedikit. Mana kita tahu ada clear space-nya berapa kan? Ya wes. Mana GSM-nya? Enggak ada. Udah ya. Udah curhatnya, udah. Oke. Ya, jangan ada yang curcol sini ya. Hanya kita, apalagi laki-laki semua ya. Yang online juga laki-laki ya. Tolong curcolnya kita sendiri aja ya. Mungkin yang online nggak relate, ya udahlah, bagus ya. Ya udah itu yang pertama. Itu yang ketiga, tugas ketiga. Komprehensif, terus grid, lalu clear space, white space, clear space, clear area. Masih ada tugas berikutnya. Minimum size. Ya, minimum size dikerjakan juga. Minimum size itu ya ini ukuran terkecil. Jadi dari logo standarmu berapa? Standarnya itu misalnya kamu waktu ngebuat desainnya berapa pixel, pakai pixel misalnya atau pakai senti, terserah kamu. Ini contohnya punya mbaknya senti dan pixel nih. Dikecilkan aja. Nah, pertanyaan berikutnya, berapa paling kecil, Pak? Nah, pintar. Yang penting tetap bisa terbaca dan terlihat. Nah, ini 3 cm loh ya. Ini kalau dari sini nggak kelihatan ya. 3 cm itu kok seberapa sih kalau yang real? Seginian lah. Menurutmu bisa kebaca nggak itu? Kalau dijadikan kartu nama, logonya masih. Ya masih bisa, ya udah. Tetap pakai. Nah itu tak kasih spoiler ya. Jadi clear space minimum size gunanya buat apa? Untuk misalnya dijadikan application design, dijadikan kartu nama, dijadikan apa lagi? Ini ditaruh di sini logonya. Perlu kecil nggak? Ya, tapi dibatasi. Ini loh batas terkecil saya. Lebih kecil dari ini nggak boleh. Kalau mau lebih kecil lagi, mungkin logogramnya hilang, logo tab-nya aja yang boleh ada. Kalau boleh seperti itu, tulis di do. Kalau nggak boleh, di don't. Correct, incorrect, itu tugas berikutnya, tapi nanti aja. Paham maksud saya? Oh boleh dipisah Pak, oh tuh di do atau di don't gitu ya. Kalau seandainya minta filenya buat Contoh. Nanti saya pikirkan ya. Kerjakan dulu. Nanti punya mbaknya tak kasih lah. Tapi diam-diam aja ya. Cuma mbaknya belum disalah kemarin ya, urutannya, nama segala macamnya agak membingungkan. Paling bagus urutan punya Jaludin tadi. Jaludin itu udah bagus urutannya, visual, brand identity baru visual. Ini mbaknya masih acak-acakan. Tapi ininya bagus. Apa? Untuk mulai komprehensif ke gridnya udah bagus punya mbaknya. Ini ya, jelas ya? Wes minimum size. Minimum size itu gunanya untuk itu pengaplikasian. Makanya adanya minimum size, tidak ada yang namanya maksimum. Kalau misalnya bannernya 10 kilo, ya logonya dibesarin terus ya nggak apa-apa kan? Ngikuti aja, nggak masalah. Ya makanya makin jelas tuh. Makanya tidak ada yang namanya maksimum size, itu maksud saya. Yang ada hanyalah minimum, karena harus tetap terlihat dan terbaca logo itu. Iya. Karena mata manusia kan seberapa sih? Kami kan bukan mata semut yang segini ya. Kita ada batasnya, jadi kita batasi. Makanya tidak ada yang namanya maksimum, tapi ada yang namanya minimum. Wes, tugasnya. Atau mau ditambah? Tambah lah ya. Mau tambah apa enggak? Cukup?
Ya wes cukup. Ya online gimana? Online gak ada ngomong. Kalau online gak ngomong ya tambah ya. Ya gak kedengeran suara. Cukup ya. Oke cukup. Wes. Udah ya cukup. Sebenarnya ada lagi mau saya kasih ya. Loh, kan belum selesai toh. Itu kan baru grid dan lain-lain baru nih. Baru ini. Ya. Baru ini minimum tuh. Baru ini kan? Mana warnanya? Mana do and don't-nya? Nah, belum ya? Itu ya wis nanti aja lah. Nanti aja. Wis daripada kalian ambeien, daripada kalian muntah ber, ya, mending ya asam lambung dan tipes dan lain-lain, mending sudah dulu aja. Oke, ada pertanyaan untuk ini? Jelas? Jelas ya tugas berikutnya? Sudah masuk ke langkah apa namanya? Saya ulang. Preparing. Oke, pintar. Masnya plus 5 ya. Kamu plus 10 nggak apa-apa. Masuk langkah preparing. Planning yang kemarin. Ya, planning yang kemarin masih sampai thumbnail, preparing sudah digital. Ya, sudah nge-prepare. Udah, itu aja tugasnya. Ada pertanyaan dikumpulkan kapan, Pak? Dikumpulkan minggu depan. Ya, pertanyaan yang sangat-sangat klasik, yang sangat gampang dijawab, tugasnya hanya seminggu. Bagi saya tugas minggu 2 minggu tuh nggak ngaruh. Tahu kenapa? Bukan. Karena mahasiswa sebanyak apapun dikasih deadline pasti ngerjakannya H-1, H-2. Paling syukur H-3 hari. Ya enggak? Jujur. Emang ada saya kasih tugas pulang ini atau besoknya langsung dikerjakan? Oh, tidak yakin saya. Jangan ya. Duduk Mas, ngapain kamu Mas? Kamu dihukum. Kaget saya kamu diri terus. Saya takutnya kamu kerasukan tadi. Nah iya itu salah, saya juga sama kayak kamu. Tolong, tipes apa? Kerjakan gara-gara? Ya, jadi habis pulang langsung ngerjakan, lembur biasanya kerja. Nah itu jangan ya. Nyicil, makanya besoknya nyicil mungkin. Tadi saya mintanya bahasa komprehensif. Mungkin setengahnya komprehensif. Selesai kan? Udah ngerjakan tau namanya? Ingat teman-teman, ngerjakan itu bukan langsung selesai. Nyicil. Gitu. Ya, saya pernah sekali kayak gitu, jadi saya nggak mau ngulangin lagi. Dulu ada yang nama mata kuliahnya desain web, tapi anak sekarang udah dihapus itu. DKV sekarang dihapus ya, DKV zaman dulu ada. Jadi ngerasa TI saya, sedikit-sedikit TI. Jadi aplikasinya 2, Photoshop dan Dreamweaver. Ada pernah ngalamin? Pernah? SMK ya? Saya S1. Itu udah ngedesain sendiri, nge-coding lagi. Itu tugas UASnya 2 bulan. Itu tugas UASnya dikasih setelah UTS. Setelah UTS kan 2 bulan kan, baru UAS kan. Bayangin, 2 bulan tugasnya, saya baru ngerjakan 3 hari sebelum dikumpulkan. Jadi saya 2 hari 2 malam gak tidur. 3 hari tapi 2 malam gak tidur. Malam terakhirnya saya tepar. Itu saya kira tipe saya. Dan akhirnya saya gak mau lagi ngerjakan mentok-mentok. Jadi saya nyicil. Gara-gara itu. Bayangin ngedesain. Dan itu sekali buka harus banyak tuh. Ini ke sini. Wah, gila itu ya. Saya mengingat itu bergetar hidup saya. Mengingat masa-masa itu ya. Kamu pernah merasakan tuh? Enak kan? Ya itu yang saya rasakan 3 hari, 2 hari itu nggak tidur ya. Itu kesalahan saya. Makanya saya nggak mau kalian ngulangin yang sama. Ya. Tugasnya ya sebanyak tapi cicil. Cicil teman-teman, cicil. Cicil itu artinya duduk, mungkin cuma komprehensif yang saya sudah selesai. Mungkin besoknya baru yang gridnya selesai. Nggak usah langsung semua selesai kok. Ya, kita bukan magician kan. Ya, yang sakit adalah kalau kalian ngerjakannya mendadak atau langsung pulang langsung ngerjakannya kayak masih ada yang lembur, tipes ya. Jangan juga ya gitu ya. Kesehatanmu ya teman-teman ya. Ingat orang tua kalian, ingat keluarga kalian, ingat sudah ada yang nikah? Nah, ingat istrimu di rumah. Udah punya anak? Nah, ingat anakmu di rumah ya. Jangan apa sih yang kamu cari di dunia ini bekerja terus ya. Sudah. Oke, kita aja teman-teman. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita absen, lalu kita pulang. Jelas ya? Tugasnya minggu depan dikumpulkan di drive, dilanjutkan aja ya. Punya Jaludin tadi kan sampai itu dilanjutkan ya. Ya, dilanjutkan aja tugasnya. Tadi kan kemarin sampai thumbnail kan? Gak usah dihapus, lanjutin aja.
boleh dihapus yang kemarin atau lanjutin. Jangan deh, lanjutin aja. Yang kemarin tetap di dalam, biar ada kenangannya. Ini karya saya sebelum ini ya. Jadi intinya lanjutin aja ya, lanjutnya di bawahnya. Oke, kalau nggak ada kita absen. Oh iya, boleh deh, boleh Li. Ya, boleh lah. Oke. Harusnya izin aja boleh Li ya. Oke. Dia jadi budaknya boleh Li ya. Gak. Astaga. Direkam ya? Gak apa. Kalau boleh gak apa-apa lah. Dosen lain jangan. Oke, kita absen. Masnya gampang lah, karena masnya beda sendiri kelasnya. Tuh sendirian tuh, bayangin tuh. Ya, paling bawah itu loh. 1. Total mahasiswa 1. Yaitu masnya itu. Gak dianggap dia di kelasnya ini, rebranding. Karena apa kemarin tuh ya? Dia apa gitu, jadi dia nggak, namanya beda sendiri akhirnya. Entah dia lambat si maka atau apa gitu, jadi makanya kelasnya kan nabrak ini. Ya wes lah. Kemarin saya mau kasih supaya kita ganti jadwal kan, ternyata jadwal kita nggak ada yang crash juga kan, crash semua ya udah tetap aja. Oke, Alia izin apa sakit tadi? Izin ya. Diki izin ya kalau salah di grup. Dimas izin juga. Horas nggak pernah datang ini nggak sih? Oke, yaudah sisanya gampang. Hadir, hadir. Kamu di bawah, seperti biasa, tanda tangan. Karena angkatan di bawah 22 ya. Itu kamu angkatan berapa? Nah, angkatan di bawah 22 itu belum dimasukkan di sini. Capek kayaknya IT-nya, coding ya. Kita aja yang online juga nanti absennya gampang ya, absennya sama admin di Zoom. Oke, itu aja teman-teman. Tugasnya jangan lupa dikumpulkan minggu depan. Minggu depan setahu saya tidak ada libur ya. Minggu depan dikumpulkan, tetap masuk. Pertemuan UAS tetap masuk. Kita mengganti yang saya waktu ke Surabaya kemarin. Ya. Jadi nanti tugas kalian, kalau kalian tahu tugasnya anak reguler itu tanggal 19 sampai 24 itu sudah dikumpulkan GSM-nya. Kalau kalian ya udah tanggal 28-nya atau sampai tanggal 31 lah. Saya tunggu. Ya, kita kan masuknya tanggal 27, tanggal 31 minggu UAS masih boleh ngumpulin GSM-nya. Intinya tugas UAS kalian sudah tak kasih spoiler, tugas UAS-nya adalah GSM. Tidak ada kuis. Enak ya? Atau mau kuis? Enggak, ya tugasnya aja ya. Enggak malas ya. Segitu aja ya teman-teman ya. Kita ketemu lagi minggu depannya. Selamat malam.